Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang maha tinggi dan maha suci, hadirlah di tengah-tengah kami dan kuasailah hati setiap kami, supaya kami bisa memberikan hati kami sepenuhnya untuk firman yang akan disampaikan. Supaya hati kami menjadi rumah bagi firman Tuhan, supaya Engkau tinggal di dalam kami, ya Kristus, supaya hidup kami berbuah. Isilah kami dengan rahmat kasih karunia-Mu. Berilah kami makanan rohani, supaya kami hidup olehnya. Biarlah roti hidup, Yesus Kristus, boleh kami cerna segenap diri dan keberadaannya melalui firman-Nya yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Demikian dikatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum kita mengenal ada 4 quotient yang dipakai untuk mengukur kepribadian atau kecerdasan seseorang, yakni intelligent quotient atau IQ yang dipakai untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang. Kemudian ada emotional quotient atau EQ yang dipakai untuk mengukur kecerdasan karakter seseorang, yakni seberapa mampu seseorang mengontrol emosinya. Ada pula SQ atau spiritual quotient yang dipakai untuk mengukur kecerdasan jiwa seseorang, yakni seberapa mampu orang itu untuk berlaku jujur, berlaku adil, untuk menyayangi sesama, dan seterusnya dalam hidup ini. Dan yang keempat yang kita kenal adalah transcendental quotient atau mengukur kecerdasan seseorang dalam memaknai hidupnya dan kehidupan ini dari perspektif agama. Namun, kini ada quotient yang kelima yang disebut adversity quotient atau AQ, bukan IQ tapi AQ, dalam tulisannya AQ ya, yang dipakai untuk mengukur kemampuan daya juang seseorang atau seberapa mampu seseorang dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan hidupnya. Menurut Paul Scholes, pencetus teori kecerdasan daya juang ini, manusia dibagi dalam 3 tipe ketika mereka sedang menghadapi masalah, yaitu quitters, campers, dan climbers. Pengistilahan ini diambil dari aktivitas mendaki gunung. Ada 3 tipe manusia dalam pendakian ke puncak gunung kehidupannya. Tipe pertama adalah mereka yang memilih untuk akhirnya berhenti mendaki. Tipe ini sering disebut sebagai quitters. Orang-orang yang lekas menyatakan quit, berhenti, buru-buru lengser. Tipe ini tidak mau menukar rasa nyaman yang ada padanya dengan ketegangan dan rasa sakit di dalam menghadapi medan pendakian yang tidak jarang memang sukar, berat, dan mengandung resiko bahaya. Demi kenyamanan hidupnya, mereka meninggalkan tujuan hidup. Mereka lebih memilih untuk menyerah saja daripada bersusah-susah. Sekalipun sebenarnya dengan kesusahan itu sebenarnya mereka bisa bertumbuh semakin dewasa, tapi mereka memilih untuk tidak mengambil resiko itu. Padahal kelak akibatnya sering tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu penyesalan, sesal yang terlambat, sesal karena tidak mau berjuang dan tidak mau mencoba ketika kesempatan masih tersedia. Itulah tipe pertama, tipe quitters. Tipe kedua adalah mereka yang semula bersemangat mendaki, penuh gairah untuk mencapai tujuan,
Tapi karena tahu-tahu sudah merasa lekas puas atau enggan untuk bersusah-susah lagi, di titik tertentu perjuangannya, mereka memutuskan untuk mendirikan kemah atau tenda di situ. Mungkin semula sekedar mau berkemah sejenak, namun akhirnya menjadi keterusan. Keenakan diam di kemah itu dan tanpa sadar menjadikannya sebagai tenda abadi. Pendakian tidak pernah berlanjut lagi. Tipe kedua ini disebut sebagai tipe campers, ya. Tipe campers bukannya tidak mau berjuang. Mereka berjuang sampai tahap tertentu. Namun ketika mereka disuruh membayar lebih lagi, harga dari pendakian sampai ke puncak itu, mereka tidak mau. Bisa jadi mereka ini orang-orang yang berpotensi, amat berbakat, tapi tidak dapat berkembang secara optimal karena terlalu lekas puas. Bagi para campers, pemandangan di sekitar kemah sudah sangat indah, sampai-sampai mereka melupakan perspektif yang memesona dari puncak gunung. Tipe ketiga ialah mereka yang teguh untuk tujuan mencapai puncak. Meskipun harus berlelah-lelah menempuh jalan terjal, jatuh terjungkal, bangun lagi, berulang kali gagal, serta menanggung sakitnya proses mendaki, tapi mereka menolak untuk berhenti. Mereka tetap mendaki. Andai kata suatu saat harus berkemah dulu, rehat sejenak, mereka tidak segan untuk melakukannya. Mereka berhenti, mereka berkemah, mereka beristirahat. Tapi pada waktunya, mereka tetap memilih membongkar lagi tendanya demi melanjutkan pendakian. Bagi orang-orang ini, tantangan, kesukaran, dan kesusahan hidup selama proses mendaki tidak menjadi alasan untuk berhenti mendaki. Sebaliknya, tujuan untuk mencapai puncaklah yang menjadi alasan untuk terus mendaki. Tipe pantang menyerah ini disebut sebagai tipe climbers atau pendaki. Jika kita merenungkan kehidupan Rasul Paulus melalui renungan kita hari ini, tidak berlebihan rasanya apabila kita menyebut dirinya sebagai climbers, pendaki tulen. Kehidupannya memang penuh tantangan demi mencapai puncak gunung di mana rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Begitu banyak masalah yang menerpa Rasul Paulus, mulai dari masalah terhadap rekan sesama kerja, masalah terhadap para rasul-rasul lainnya, masalah dari orang Roma, masalah dari orang Yunani, dari orang Yahudi, sampai masalah dari pengajar-pengajar sesat. Tak jarang dia dipenjara, bahkan dipenjara di sel paling gelap dan kotor. Namun terhadap semua itu, Rasul Paulus berkata, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah," yang menjadi renungan kita hari ini. Nah, bagaimana dengan kita? Sepanjang jalan kita berjuang untuk sesuap nasi, berjuang untuk mengembangkan diri, berjuang untuk bisa serasi dengan suami atau dengan istri, berjuang untuk mengukir prestasi, dan juga berjuang untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan perjuangan kita bukan sekedar berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga dan segenap hati. Terhadap perjuangan hidup itu, tiga tipe manusia tadi juga benar-benar real ada di sekitar kita. Ada teman kita yang lekas menyerah, ada pula yang cepat merasa puas, tapi tidak sedikit dari mereka masuk kategori petarung yang tangguh. Maka, yang manakah diri kita? Kehidupan Rasul Paulus adalah sebuah inspirasi bagi kita. Tuhan pasti menetapkan puncak gunung tujuannya dalam hidup tiap-tiap kita. Jika kita mendaki bersama Tuhan, Dia pasti memampukan kita untuk menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Terus melangkah dalam pendakian gunung kehidupan kita. Saat ini, jika kita sedang berkeluh kesah, jika kita ingin berhenti berjuang, atau ketika kita sedang bersembunyi dalam tenda rasa nyaman, rasa takut, atau rasa malas kita, maka ingatlah bahwa Tuhan selalu ingin kita bergerak maju. Dia akan menguatkan dan menolong kita untuk semua itu, supaya kita bertumbuh ke arah yang lebih baik dan diperkaya oleh berbagai pengalaman hidup yang semakin mendewasakan kita dari hari ke hari.
sehingga kita pun bisa hidup memperkaya serta memberkati sesama, seperti halnya Rasul Paulus. Ya, jadilah seorang pendaki, jadilah seorang climbers sejati, seperti halnya Rasul Tuhan yang luar biasa itu, Rasul Paulus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sebuah inspirasi yang hebat dari seorang Rasul Paulus kepada kami hari ini, di mana kami diingatkan untuk tidak mudah menyerah, atau untuk tidak mudah merasa puas dengan apa yang sudah kami capai, karena kami masih harus mendaki sampai kami benar-benar berada di puncak gunung yang Tuhan tetapkan kepada kami. Dari situlah kami akan terpesona dengan pemandangan yang akan Tuhan janjikan untuk kami lihat. Tuhan, jangan biarkan kami menyerah terhadap kehidupan ini, tapi kuatkan kami Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Bersamamu, kami akan bisa mencapai puncak kehidupan yang Tuhan tetapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.